Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anakku, pada pagi ini berjumpa kembali dengan Pak Indro dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih pada tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang gemar membaca. Nah, anak-anak perlu diketahui tujuan pelajaran pada kali ini adalah 1. Anak-anak mengetahui cara duduk yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, cara membaca yang baik dan benar. Nah, ternyata materinya masih sama kan anak-anak seperti yang lalu? Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak tetap semangat belajar supaya menjadi anak pintar. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini anak-anak, nah, apakah anak-anak suka membaca di rumah? Suka? Bagus sekali. Nah, karena apa anak-anak? Membaca membuat kita menjadi pintar. Kemudian buku apa saja yang anak-anak baca di rumah? Oh iya, banyak sekali buku yang bisa dibaca anak-anak di rumah maupun juga di mana saja. Ada buku pelajaran, ada buku cerita, buku majalah, koran, dan lain sebagainya. Buku adalah jendela dunia. Mengapa disebut jendela dunia anak-anak? Karena buku adalah membuka kita wawasan, mengetahui tentang dunia. Seisi dunia ini bisa kita ketahui dengan membaca buku. Buku adalah sumber ilmu. Kalau kita akan menjadi pintar dan berilmu, maka banyak-banyaklah kita membaca buku anak-anak. Namun, perlu diketahui anak-anak, cara membaca buku yang benar ada aturannya, ada tata caranya. Nah, anak-anak pastinya masih ingat. Ketika membaca buku, maka yang pertama posisi duduk harus badan tegak. Kemudian jarak mata dengan buku adalah 30 cm atau 2 jengkal. Itu jarak yang baik ketika kita membaca buku. Untuk selanjutnya, ketika kita membaca buku, haruslah di tempat yang terang. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, aturan ketika kita membaca buku yang benar adalah jarak mata dengan buku itu 30 cm anak-anak atau 2 jengkal. Jadi seperti ini. Nah, itulah jarak ideal atau jarak yang bagus untuk posisi membaca buku. Nah, kemudian apalagi anak-anak, ketika kita mau membaca buku, ya, jika misalkan ini anak-anak kita mau pilih buku apa yang akan kita baca, itu buku pelajaran atau buku cerita ataupun majalah. Nah, kita tinggal pilih. Nah, kita anak-anak tentunya punya rak buku kan, punya meja belajar. Nah, tentunya buku-buku ditata di rak buku. Seperti ini Pak Indro punya rak buku. Nah, ini ditata dengan rapi anak-anak. Kita pilih misalkan ini Pak. Nah, kita mau membaca buku tentang cerita kisah teladan para nabi. Nah, kita siapkan bukunya, kita ambil dari rak
Kemudian kita buka lembar per lembar buku itu dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sesuai dengan halaman yang akan kita baca. Misalkan kita mau membaca halaman 6. Kita buka satu persatu, lembar per lembar dengan pelan. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu tergesa-gesa ataupun dengan cepat-cepat membuka bukunya. Bisa jadi nanti akan robek, rusak, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita selesai membaca apa yang kita baca, yang kita pelajari, jangan lupa anak-anak. Nah, kita kembalikan lagi buku di rak buku. Seperti itu anak-anak, ya. Sehingga rak buku juga akan tertata rapi, terlihat indah. Nah, seperti itu tata cara ketika kita membaca buku yang baik dan benar anak-anak. Ya, anak-anak perlu dibiasakan hal seperti itu. Ya, dimanapun, misalkan anak-anak besok ketika masuk sekolah, anak-anak membaca buku di perpustakaan. Nah, pilih buku yang kita inginkan. Cari rak mana buku di situ sudah tertata macam-macam anak-anak. Ada rak buku pelajaran, ada rak buku cerita, ada rak buku majalah, ada koran, dan masih banyak lagi di perpustakaan anak-anak. Anak-anak tinggal pilih mana yang disukai, mana yang diinginkan. Nah, kita ambil dari rak buku pelan-pelan, sehingga tidak akan membuat buku yang lainnya ini berserakan jatuh. Kita ambil pelan-pelan, kemudian kita baca di situ. Di perpustakaan sudah disediakan meja untuk membaca. Anak-anak bisa membaca dengan tenang, tidak gaduh ketika di perpustakaan. Nah, setelah selesai membaca, kembalikan lagi buku itu di rak tadi ketika awal anak-anak mengambil. Ya, jadi kembalikan pada tempat semula. Kemudian juga anak-anak misalkan di rumah teman belajar bersama, ya, kemudian kebetulan teman anak-anak, ya, teman kita punya perpustakaan kecil di rumahnya, ya, punya banyak buku, kita bisa meminjam, ya, kita ambil pelan. Kemudian selesai membaca, kita kembalikan lagi pada tempatnya. Seperti itu, dimanapun anak-anak berada, berlakulah tertib membaca. Nah, begitu anak-anak, terima kasih. Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.